Welcome back my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Oktavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya bisa share lagi kegiatan saya di rumah papan ini ya teman-teman. Nah ini awalnya saya pagi hari sarapan berdua sama adik Saka. Karena tadi saat saya menyiapin Kak Berli mau berangkat sekolah nggak saya record ya teman-teman. Lagi repot sekali, jadi saya sempatkan video berdua sama adik Saka. Saat saya video ini adik Saka dan saya hanya berdua di rumah. Ayahnya lagi pergi jemput Kak Berli pulang sekolah ya teman-teman. Ini video di hari Jumat. Saya nggak tahu saya mau uploadnya nanti di hari Jumat atau di hari Sabtu ya teman-teman. Yang jelas saya bikin video terus saya langsung dubbing ya teman-teman ya. Ini adik Saka lagi makan, tiba-tiba saja dia merengek-rengek. Dia minta katanya telurnya jangan dipotong-potong ya teman-teman. Tapi entah kenapa sayanya nggak sengaja memotong telur itu ya teman-teman. Saya kemarin itu ada masak ayam gulai ya teman-teman ya. Terus ayam gulainya itu masih banyak kuahnya. Terus saya ceplokkan tadi telur ke dalam gulai itu ya teman-teman. Ayamnya udah habis tapi telur ada, jadi mumpung ada telur saya ceplokin telur 5 butir ke dalam gulai tersebut. Jadi kita makannya pakai telur itu ya teman-teman. Terus adik Saka ini dia bilang tolong aduk ini nasinya ya teman-teman, karena nasinya saya kasih kecap. Terus dia bilang tolong aduk nasinya saja, tapi saya nggak tahu kalau telurnya itu nggak boleh dipecahin gitu ya teman-teman. Tadi sudah saya pecahin, ternyata dia nangis. Dia nangis-nangis gitu, terus saya ke belakang. Mendadak aja dia mau duduk ya teman-teman. Dia duduk sendiri terus berhenti nangis, dia lanjut makan lagi ya teman-teman ya. Saya pun juga lanjut makan. Nah ini dia masih lihat-liatin telurnya, masih mikir-mikir mau dimakan atau enggak. Karena masih ngambek gitu ya teman-teman. Jadi anak saya ini yang satu ini memang enggak lain ya teman-teman. Kalau dia bilang enggak ya enggak gitu ya, pasti dia nangis. Saya terpaksa tadi itu nyuruh dia makan lagi, padahal dia sebenarnya udah ngambek gitu ya teman-teman, enggak mau makan. Tapi ujung-ujungnya dia makan dan dia habiskan nasinya. Nah ini setelah saya selesai makan berdua adik Saka, terus kan ada remahannya itu ya teman-teman. Jadi saya sapu dulu bagian ruang depan ini. Ada nggak yang samaan nih anaknya yang suka ngambekan gitu. Kalau adik Saka seperti itulah jiwanya ya teman-teman. Kalau dia bilang nggak mau ya nggak mau. Terus maunya itu karena terpaksa aja ya teman-teman. Kalau udah dimarahin pasti dia akhirnya ujung-ujungnya mau walaupun dengan terpaksa gitu. Kadang dia itu kita kan nggak jelas ya ngomongnya apa gitu ya teman-teman. Soalnya adik Saka ini kan baru 2 tahun, terus umurnya 2 tahun dan ngomongnya belum jelas. Jadi saya kurang paham ya maksud dia itu jangan dipotong, jangan dipotong. Tapi saya potong juga telurnya, jadi dia ngambekan gitu ya teman-teman, nangis-nangis. Terus saya pas berdiri ke belakangnya dia mendadak aja mau ngambil nasi sendiri. Dan akhirnya dimakan ya gitu ya. Kalau selesai makan pasti banyak remahan yang berserakan ya teman-teman. Namanya juga anak kecil kalau makan. Jadi kalau nggak disapu takutnya bersemut ya teman-teman. Rumah saya ini banyak sekali semut ya teman-teman. Kalau ada makanan atau apalah gitu ya yang berserakan ya teman-teman. Kalau jenis-jenis makanan itu berserakan pasti semut langsung ngejar gitu. Kalau nggak semut semut merah yang
kecil-kecil sekali itu ya teman-teman, pasti ada semut yang besar-besar gitu, semut merahnya. Jadi takut nanti kalau misalnya semut itu sudah menyebar, takutnya adik Saka digigitin ya teman-teman. Adik Saka ini kalau nggak nyamuk yang gigitin pasti semut. Jadi kasihan ya teman-teman kalau lihat anak-anak itu digigit semut gitu, pasti nanti membengkak gitu ya teman-teman, terus kayak berair gitu. Kadang kan nggak ini ya nggak tergaruk ya teman-teman, pasti ujung-ujungnya bengkak gitu ya teman-teman, terus berair. Makanya daripada nanti adik Saka digigit semut, lebih baik disapu semuanya ya teman-teman. Saya semenjak sudah selesai lebaran ini mulai lagi ya teman-teman nyapunya hanya 2 kali sehari. Kalau saya ini apa namanya itu, kalau di bulan puasa itu anak-anak lebih sering main dalam rumah, terus kalau makan ya berserakan ya teman-teman. Jadi saya sebentar-sebentar ini nyapuin rumah. Tapi kalau enggak di bulan puasa, saya nyapunya hanya 2 kali sehari. Berbeda ya teman-teman, padahal lebih banyak makan makanan itu di saat nggak puasa. Tapi di saat puasa lebih lebih sering nyapu ya, saya heran juga. Nah ini saya lanjut lagi, saya cuci piring. Mumpung ini ya, apa namanya itu, cuaca itu lumayan cerah di luar ya teman-teman. Saya sengaja apa namanya itu, nyuci piringnya agak siangan biar saya nggak kegelapan ya teman-teman di dalam kamar mandi ini. Biasa kan dalam kamar mandi ini kalau saya nyuci piringnya sekitar jam 7-an pasti gelap gitu ya teman-teman. Jadi saya nyuci piringnya di sekitar jam 10 pagi. Masih pagi nggak tuh teman-teman, jam 10? Saya ini kalau nyuci pagi-pagi itu kan gelap ya teman-teman kamar mandi ini. Jadi jam 10 itu udah terang ya, jam 10 saya cuci piringnya. Dan saya sebenarnya tadi mau jemur pakaian dulu, tapi karena embernya dipakai untuk letak ini ya, piring-piring kotor, jadi saya cuci dulu piringnya baru nanti embernya dipakai untuk jemur pakaian. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan segera diberi kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Lagi pada ngapain teman-teman saat nonton video saya? Sama lagi beraktivitas juga, lagi cuci piring atau lagi masak nih. Boleh share di kolom komentar ya, lagi pada ngapain semuanya. Dan ini kembali ke video. Ini saya cuci piringnya udah hampir selesai nih teman-teman. Emang sih kelihatannya nggak seberapa ya teman-teman, tapi lumayan lama kalau di videoin. Sebenarnya kalau ibu-ibu rumah tangga ini kalau nggak di video yang seperti ini pastinya cepat ya teman-teman ngerjainnya. Saya tadi itu mau ngerjain ini di pagi hari ya teman-teman. Tapi karena saya juga tadi lagi edit video, mungkin teman-teman sudah nonton video saya yang ini ya, video mom love gitu ya teman-teman, cream baby gitu. Jadi saya baru bisa edit, terus bisa dubbing tadi pagi. Jadi saya ngejar bikin videonya di siang hari lagi ya teman-teman, di sekitar jam 10, belum siang ya teman-teman, masih pagi. Kalau yang video yang satu itu sudah saya rekam di siang hari juga sebenarnya ya teman-teman. Itu yang kemarin. Jadi baru sempat saya dubbing dan videoin tadi, maksudnya edit dan dubbing tadi pagi ya teman-teman. Aduh, saya ngomongnya berbelit-belit nih teman-teman. Ada nggak sama dengan saya teman-teman yang suka berbelit-belit kalau lagi bicara saat dubbing seperti ini?
Nah, ini udah selesai, piringnya saya letakkan di tempatnya. Saya kalau sudah cuci piring itu selalu saya langsung letakkan di rak-rak piringnya ya teman-teman. Saya nggak biasa kalau nyuci piring itu terus piringnya diamkan dulu di dalam ember supaya airnya turun. Saya nggak kayak gitu ya teman-teman. Mungkin nanti ya kalau saya punya wastafel jadi bisa saya keringkan dulu piringnya baru nanti saya susun gitu ya. Doakan ya teman-teman semoga nanti saya punya rumah sendiri terus saya punya dapur yang cantik gitu ya. Yang bagus kayak dapur teman-teman yang nonton dan punya apa namanya itu tempat cuci piring yang bagus juga. Punya dapur yang estetik ya teman-teman. Saya sering sih menghayal gitu ya, semoga nanti saya punya rumah sendiri, terus saya beli beli perintilan-perintilan yang estetik gitu ya, pokoknya menghayal setiap hari nggak apa-apa ya teman-teman, sambil dizikiri, maksudnya diselawatin ya. Semoga itu semua tercapai nantinya, amin amin ya robbal alamin. Saya ini tim menyuci setiap hari ya teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan apabila teman-teman selalu liatin saya ada cucian kainnya gitu ya, ada jemur-jemur pakainya. Emang sih nggak setiap video saya masukin, tapi sebenarnya setiap hari saya nyuci ya teman-teman. Terus saya nyetrikanya juga kadang ada sekali 2 hari, kadang setiap hari ya teman-teman apa namanya itu tergantung sama mood saya saja gitu ya. Nah ini saya tadi lagi makan dalam rumah kucingnya ngikut. Terus saya keluar kucing juga ngikut. Selalu ngekor ya teman-teman kucing oren ini. Kucing oren ini kemarin melahirkan 4 ekor anak kucing. Terus anak yang pertamanya itu mati ya teman-teman. Matinya terus dia letakkan di depan rumah mak saya ini dalam keadaan perutnya udah buyar gitu ya teman-teman, isi perutnya gitu, nggak tahu mungkin kena makan apa gitu ya. Terus yang satu lagi mati juga karena gigitin semut, mungkin jatuh dari atas meja ke bawah. Terus yang satunya lagi juga jatuh dari atas meja, entah kenapa anaknya diletak di atas meja ya teman-teman. Sekarang tinggal 1 ekor lagi anak kucing yang hidup. Jadi itu kucing kampung yang saya pernah videoin itu ya teman-teman. Dia sudah sering sekali main di rumah. Jadi anak-anaknya pun juga di rumah. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin saat saya dubbing ini ada suara berisik dari luar, itu anak-anak sekolah lewat depan rumah ya teman-teman. Jadi suaranya sangat berisik sekali, suaranya entah kenapa mereka bicaranya kok sekencang itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Nah ini jemuran pakaian saya nggak seberapa ya teman-teman. Jadi video saya juga sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sempatkan waktunya untuk nonton video saya. Dan yang baru nemukan channel saya silahkan ditonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Ditunggu video saya berikutnya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.